Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Satu ketika di Madinah, dua orang berdiskusi dan berdialog antara Yahudi dengan Muslim, sahabat Rasulullah yang Muslim. Walaupun tidak disebut namanya dalam kisahnya, tapi yang Yahudi mengatakan bahwa Yahudi lebih baik daripada Islam. Lalu mengatakan begitu, Yahudi lebih baik daripada Islam, tapi yang Muslim mengatakan Islam yang lebih baik. Tidak ketemu keduanya. Mereka berjumpa Rasulullah, turunlah ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah turunkan untuk umat manusia ini. Selama kalian itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian selalu beriman kepada Allah, dan jika ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah, niscaya mereka akan jadi lebih baik. Tetapi sebahagian kecil dari mereka beriman dan kebanyakan mereka yang fasik. Itulah kira-kira ayat dari surah Al-Imran ayat yang ke-110. Atas dasar sebab nuzul ini, maka para mufassir klasik itu menerjemahkan atau menjelaskan bahwa kebaikan Islam itu adalah kekelempakan, kekomprehensifan dari ajaran-ajarannya, baik ajaran teologinya, sistem syariahnya, sistem etikanya lengkap, dan kita bisa beramal sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menjadi seorang muslim yang terbaik. Itu bisa dicapai dan bisa dikerjakan dalam Islam. Mungkin tidak bisa dilakukan dalam Yahudi, dan juga mungkin tidak bisa dilakukan dalam Nasrani. Makanya kemudian Allah mengatakan, walau aman alul kitab lakana khairul lahum. Kalau mereka beriman kepada Rasulullah hari ini, niscaya mereka itu adalah menjadi orang-orang yang lebih baik, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kita ketahui bahwa di Madinah itu tidak semuanya Muslim. Bahkan di awal-awal itu mayoritas itu adalah Yahudi, minoritas itu adalah Nasrani, dan Muslim juga adalah kelompok minoritas. Saya tidak akan menjelaskan itu, tetapi penafsiran klasik tentang ayat ini selalu mengatakan bahwa umat yang terbaik umat Islam itu adalah kenapa? Karena ajaran kandung Islam itu sangat komprehensif. Sistem keyakinannya jelas, sistem etikanya jelas, sistem syariahnya juga jelas. Sehingga maksimal Qurtubi sendiri, Ibnu Katsir sendiri menjelaskan bahwa umat yang terbaik itulah mereka yang mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa dikatakan sebagai umat yang terbaik hijrah ke Madinah itu? Kenapa? Karena mereka yakin betul dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi kini penafsiran dari para ulama hari ini, salah satunya Bin Baz. Bin Baz adalah seorang ulama mufti di Masjidil Haram. Dia mengatakan, kenapa dikatakan umat yang terbaik? Karena umat Islam itu bisa berkarya, bisa beramal itu dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah dengan baik dan sempurna dan optimal sekali, dan juga bisa berkarya dengan keyakinan akidahnya, bisa berkarya dalam karya-karya profesi, berkarya dalam karya-karya sosial, dalam bimbingan syariahnya, dan dalam bimbingan etikanya. Itu kata Bin Baz. Kenapa dikatakan umat yang baik? Kenapa? Karena kata dia, bi'amalikum at-tayyibah. Kenapa? Karena amal kalian itu baik. Amal orang Islam itu baik ketika dalam amal keagamaan, maupun amal sosial, maupun juga amal profesional. Semuanya di bawah bimbingan dan juga di bawah naungan, di bawah guideline dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar
yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di Saudi Arabia sendiri. Nambah lagi bahwa dikatakan umat yang terbaik itu kenapa? Karena karena sudah berkarya yang profesional yang islami, berkegiatan profesional islami, dan juga memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Penasaran sekarang ini, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya umat Islam itu kalau katakan kalau akan menjadi umat yang terbaik jika beramal sesuai dengan tuntunan syariah, beramal sesuai dengan tuntunan etika Islam, beramal sesuai dengan landasan akidah Islamiyah yang benar, yang bersih, dan juga berkarya secara profesional, bekerja dan juga berkarya dalam bidang-bidang sosial dengan guideline dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempunyai pengetahuan baru, ada inovasi baru, pengetahuan baru, dan juga teknologi baru. Penafsiran Al-Maisarah ini mengindikasikan bahwa ada keinginan besar dari para ulama muslim bahwa umat terbaik itu adalah jika umat Islam itu memang betul-betul dia menguasai sains, teknologi, dan bisa mengembangkan peradaban sehingga dia bisa menguasai dunia ini. Sumber-sumber alam yang Allah siapkan di dunia di alam semesta ini bisa mereka optimalkan, bisa mereka gali, bisa mereka maksimalkan, dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu maka kemudian umat Islam itu akan menjadi umat yang terbaik jika mereka beramal dengan baik sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan landasan akidah, sesuai dengan sistem etika Islam, dan juga berkarya secara profesional, berbasis knowledge, berbasis pengetahuan, berbasis teknologi. Oleh sebab itu maka menurut penafsir Al-Muyassar tadi bahwa dikatakan umat Islam menjadi umat yang terbaik jika mereka bisa menguasai sains, bisa menguasai teknologi, dan berkarya dengan menggunakan sains dan menggunakan teknologinya itu sehingga dia bisa menguasai peradaban dunia, bisa menguasai perekonomian, dan bisa menguasai peradaban. Itulah kira-kira kesan dan pesan dari surah Al-Imran ayat ke-110 tadi yang awalnya memang turun ketika orang Yahudi mengatakan kami adalah umat yang terbaik, tapi penafsiran terakhir itu sampai di situ. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salah seorang ahli tafsir di Al-Azhar Mesir, karena kebetulan bukunya pernah saya baca, yang itu namanya Bintus Syati, mengatakan bahwa jika Allah berfirman atau berkalam dengan kalimat-kalimat bentuk lampau untuk konteks yang akan datang, itu pasti terjadi. Sekali lagi, ini teori dia. Jika Allah berkata atau berfirman dengan bentuk lampau untuk konteks yang akan datang, itu pasti terjadi. Contohnya surah Ar-Rum, Ghalibatir Rum, terkalahkanlah Romawi. Padahal surah itu surah Makkiyah, ayatnya ayat Makkiyah, masih pada periode Mekah. Jangankan Rasulullah berpikir tentang bagaimana menaklukkan Romawi, berpikir bagaimana menyelamatkan umat Islam yang ikut dia saja sudah berat sekali. Tapi Allah mengatakan Ghalibatir Rum, dan terbukti beberapa abad kemudian Romawi terkalahkan. Itu salah satu contohnya. Salah satu argumentasi kenapa Bintus Syati mengatakan begitu. Kata-kata kuntum khairu ummatin juga bentuknya bentuk lampau. Kana yakunu kaunan, kana itu bentuk lampau. Jadi kalian adalah umat yang terbaik. Umat terbaik mungkin hari ini belum. Konteksnya akan datang. Tapi itu pasti terjadi. Jika apa? Kalau mengikuti pada tafsir Al-Muyassar tadi, jika menguasai sains, jika menguasai teknologi, jika kemudian mengembangkan ekonomi berbasis sains dan berbasis teknologi tadi,
dan mengembangkan teknologinya sendiri dan mengembangkan sains-sainsnya sendiri. Sekali lagi, umat ini akan jadi umat yang terbaik jika menjadi science developer, jadi pengembang sains. Munculnya universitas di dunia Islam seperti juga di sini adalah universitas juga dalam rangka menghasilkan sains, menghasilkan teori-teori pengetahuan. Makanya di setiap perguruan tinggi yang besar-besar diharuskan coba kembangkan tingkat magister dan juga kembangkan tingkat doktor. Kenapa tingkat magister dan doktor itu tugasnya menghasilkan sains, menghasilkan teori, dan teori itu diteknologisasi, diluncurkan teknologinya. Teknologi itu digunakan untuk apa? Untuk mungkin mengeksplorasi alam semesta, alam ini, sehingga kemudian hasilnya akan jauh lebih efisien untuk kita semuanya, atau mungkin menghasilkan sebuah karya-karya inovatif, kemudian dibikin prototipe, lalu kemudian difabrikasi, dijual ke dunia, sehingga kemudian uangnya akan masuk ke kita sebagai sebuah devisa baru, sehingga kemudian kita akan semakin kaya. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik jika menguasai sains, mengembangkan teknologi, menghasilkan produk-produk teknologi, dijual ke dunia, kita akan semakin kaya dengan karya-karya inovatif tersebut. Itulah kira-kira nafas dari ayat-ayat ini. Maka sebenarnya umat Islam itu didesain oleh Allah untuk menjadi umat yang cerdas, umat yang pintar, yang mengembangkan ekonomi knowledge based ekonomi. Jadi mengembangkan ekonomi itu ekonomi berbasis knowledge. Kalau sekarang hadirin jamaah berbahagia, kita bangga dan kita bahagia masuk 20 negara kaya di dunia, peringkat ke-16. Kata Prabowo sekian tahun lagi akan menjadi 4 terbesar di dunia. Tapi yang membuat kita kaya itu kan apa? Yang Allah berikan batu bara, yang Allah berikan nikel, yang Allah berikan minyak, yang Allah berikan, semua kita ambil, kita jual, Gak ada produk knowledge-nya gitu. Tidak ada produk knowledge-nya. Kita belum menjual HP ke dunia, kita belum menjual laptop ke dunia. Kita membeli laptop Amerika, laptop Korea, laptop Jepang, semuanya kita beli dari orang. Yang kaya orang lain, yang kita belum kaya. Tapi kalau kita sudah bisa mengembangkan sains, teknologi, kemudian difabrikasi, dijual ke dunia, maka kita akan punya devisa yang besar, dan kemudian kita akan jadi negara kaya by knowledge, by innovation, bukan by nature, bukan by resource nature, dan bukan dari sumber daya alam, tapi memang karya-karya inovatif. Oleh sebab itu kemudian lanjutannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu sering dipahami oleh kita semuanya, termasuk saya, termasuk juga mungkin jamaah sekalian masih memahami bahwa mimbarnya amar ma'ruf itu adalah ini, mimbar amar ma'ruf. Ketika memerintahkan untuk beribadah dengan baik, memaksimalkan rawatib, mengkontinyukan tahajud, mengkontinyukan duha, itu kan mimbar ini yang kita bicarakan. Tapi ketika bicara tentang pengembangan sains dan teknologi, itu bukan mimbar ini yang dipakai. Mimbar perguruan tinggi, mimbar universitas. Siapa yang meregulasi? Yang meregulasi kementerian. Maka ketika Kementerian Ristek Dikti itu mendesain bahwa perguruan tinggi harus begini, itulah amar ma'rufnya Ristek Dikti. Ketika Bapak Gubernur mengatakan, saya akan bangun 1000 rumah untuk anak orang miskin Jakarta, itulah amar ma'rufnya Gubernur. Amar ma'ruf untuk semua orang. Amar ma'ruf untuk semua orang. Jadi amar ma'ruf itu tidak semata-mata ada di mimbar ini, tapi juga ada di mimbar kantor gubernur, kantor wali kota, kantor kecamatan,
kantor kelurahan, kantor juga kementerian-kementerian Ristek dan sebagainya. Tapi artinya apa? Bahwa kantor-kantor itu membuat sebuah regulasi, mengatakan bahwa akan harus begini, harus begini, itu amar ma'ruf dia. Amar ma'ruf dia. Jadi kalau tidak diimbangi dengan amar ma'ruf, kalau ada hasil produktivitas sains teknologi ada di sini di perguruan tinggi umpamanya atau di BRIN umpamanya, tapi kementeriannya tidak bergerak, dia tidak akan bergerak juga. Tidak akan bergerak juga. Contoh, salah satu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu saya masih ketemu dengan teman-teman dari rektor ITB dan sebagainya. Dia katakan, Pak, kami sudah punya prototipe HP. Saya sampaikan bersama-sama rektor ITB itu kepada Menteri Kementerian Perindustrian. Ketika responnya itu lemah, maka kita pun lemah. Dia bilang, untuk apa produksi yang baru, yang mahal, yang susah-susah, beli aja murah. Itu kan kayak gitu kan menjadi tidak menarik. Jadi harus ada keseimbangan antara nabil ma'ruf itu antara lembaga-lembaga perguruan tinggi, kemudian Kementerian Ristek-Dikti, kemudian juga kantor gubernur, kantor kesehatan, semuanya bersama-sama amar ma'ruf nahi munkar, tidak hanya di mimbar ini. Kalau itu semua terjadi, maka kemudian akan terbukti kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah umat yang terbaik, menguasai sains, teknologi, ekonomi dan peradaban dunia, dan kita punya dignity di mata orang-orang di dunia. Kita punya dignity, kita punya harga diri di mata dunia. Mungkin hari ini belum, tapi insya Allah ke depan kita akan punya. Kenapa? Karena semua lembaganya sudah ada, tinggal kita berdayakan semua lembaga ini menjadi lebih baik. Dan saya yakin bahwa semua etnik di dunia ini punya dasar kepintaran yang sama. Tidak bisa kita katakan bahwa etnik Mongolit lebih baik daripada etnik Arya, etnik Arya lebih baik daripada etnik Dravida. Tidak. Semua etnik kita adalah etnik yang baik. Tinggal kita bagaimana mengolahnya sehingga itu menjadi potensi-potensi bangsa ke depan yang akan menjadi lebih baik, akan menjadi mendorong bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang sejahtera. Itulah yang kita harapkan, dan itu sejalan dengan yang Allah sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, tapi ingatlah harus lakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar secara bersama-sama. Mudah-mudahan bangsa kita ke depan, karena khitab Al-Quran itu pasti terasa oleh kita. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas, terbesar, the biggest Muslim country in the world in term of citizen, the number of citizen. Ini dilihat dari jumlah orangnya, kita adalah negara yang paling besar di dunia dalam bagi jumlah penduduk Islamnya. Dengan demikian kalau khitab Al-Quran itu pasti yang pertama adalah untuk bangsa kita. Mudah-mudahan ada kemajuan di dunia ini, Islam di dunia ini, dan dimulai dari Indonesia.